Hai para pelajar, kembali lagi bersama murid Geo. Tempat kita mengeksplorasi berbagai negara di dunia dengan cara yang seru dan penuh informasi. Di episode kali ini, kita akan membahas sebuah negara dengan sejarah yang kaya dan beragam, tetapi juga penuh tantangan dan gejolak. Selamat datang di Myanmar. Negara ini terkenal dengan keindahan pagoda emasnya yang megah, seperti pagoda Shwedagon di Yangon, dan kekayaan budaya yang dipengaruhi oleh tradisi Buddha Theravada. Namun, Myanmar juga menghadapi sejarah kelam, mulai dari konflik etnis yang berkepanjangan hingga pemerintahan militer yang ketat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1948, Myanmar telah mengalami beberapa kali perubahan rezim. Dari demokrasi yang singkat hingga puluhan tahun di bawah kekuasaan militer. Pada tahun 2011, negara ini sempat mengalami transisi menuju pemerintahan sipil. Tetapi sayangnya, pada Februari 2021, kudeta militer kembali terjadi, menghancurkan harapan akan demokrasi yang stabil. Kudeta ini menimbulkan protes besar-besaran yang disertai kekerasan, penahanan massal, dan dampak sosial yang mendalam. Myanmar, dengan ibu kotanya Naypyidaw, menggunakan mata uang kyat dan bahasa Burma sebagai bahasa resmi. Terletak di antara India, Cina, dan Thailand. Negara ini memiliki populasi sekitar 54 juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah. Mulai dari dataran rendah subur hingga pegunungan terpencil. Siap untuk mengenal lebih jauh? Yuk, kita mulai petualangan kita. Myanmar adalah negara terbesar di Asia Tenggara, dengan luas sekitar 676.578 km persegi. Geografi negara ini didominasi oleh pegunungan Arakan di barat, dataran tengah Irrawaddy yang subur, dan pegunungan Shan yang indah di timur. Sungai Irrawaddy, yang merupakan sungai terpanjang di Myanmar, membelah negara ini dari utara hingga selatan, dan menjadi jalur transportasi serta irigasi utama bagi penduduknya. Wilayah pesisir di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman memiliki ekosistem yang kaya, dari hutan bakau hingga terumbu karang. Myanmar memiliki sejarah panjang yang dimulai dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Pagan, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-11 hingga ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan ribuan pagoda yang masih berdiri hingga kini di Bagan. Setelah masa kejayaan ini, Myanmar mengalami beberapa kali invasi dan penaklukan oleh Kekaisaran Tiongkok dan Inggris. Pada masa penjajahan Inggris, Myanmar menjadi bagian dari Kerajaan Britania hingga akhirnya merdeka pada tahun 1948. Namun, perjalanan sejarah Myanmar tidaklah mulus. Konflik etnis dan pemberontakan komunis kerap mengganggu stabilitas negara ini. Pada tahun 1962, kudeta militer pertama terjadi, dan Myanmar jatuh di bawah pemerintahan junta militer selama lebih dari 4 dekade. Selama periode ini, negara mengalami isolasi internasional, penindasan politik, dan kemiskinan yang meluas. Harapan akan perubahan muncul pada tahun 2010-an ketika pemerintahan sipil mengambil alih. Namun kudeta militer pada tahun 2021 mengembalikan negara ini ke dalam ketidakpastian. Budaya Myanmar sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha Theravada yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Upacara keagamaan seperti Tingyan, festival air tradisional yang menandai Tahun Baru Burma, dirayakan dengan meriah setiap tahun.
Di samping itu, seni dan arsitektur pagoda, terutama pagoda Shwedagon yang berlapis emas, menjadi simbol keagungan budaya dan spiritualitas Myanmar. Tari-tarian tradisional, seni ukir, dan sastra juga memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat Myanmar. Selain itu, Myanmar juga dikenal dengan keberagaman etnisnya. Dari Bamar sebagai kelompok mayoritas hingga etnis Shan, Karen, dan Rohingya. Sayangnya, konflik antar etnis dan perlakuan diskriminatif terhadap beberapa kelompok minoritas, terutama Rohingya, masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan. Salah satu babak tergelap dalam sejarah modern Myanmar adalah krisis pengusiran etnis Rohingya. Pada tahun 2017, militer Myanmar melancarkan operasi militer di negara bagian Rakhine, yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang Rohingya, kelompok minoritas Muslim, melarikan diri ke Bangladesh. Operasi ini dipicu oleh serangan militan Rohingya. Tetapi tanggapan militer ditandai dengan tindakan kekerasan yang kejam, termasuk pembakaran desa, genosida, dan pemerkosaan. Aksi ini dikecam oleh dunia internasional sebagai bentuk pembersihan etnis, dan Myanmar menghadapi tuntutan genosida di Mahkamah Internasional. Ekonomi Myanmar terutama bergantung pada sektor pertanian, dengan padi sebagai hasil utama. Selain itu, Myanmar kaya akan sumber daya alam seperti batu permata, gas alam, dan kayu. Sayangnya, kekayaan ini seringkali menjadi sumber konflik dan eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Sektor pariwisata yang sebelumnya berkembang pesat, kini terhambat akibat situasi politik yang tidak stabil. Namun, tantangan terbesar Myanmar adalah kemiskinan yang meluas dan ketimpangan ekonomi yang tajam. Setelah kudeta militer, banyak investor asing menarik diri, dan sanksi ekonomi internasional kembali diberlakukan. Hal ini semakin memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Myanmar. Sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami krisis politik yang mendalam. Pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menuduh adanya kecurangan dalam pemilu 2020. Kudeta ini memicu gelombang protes besar-besaran yang dihadapi dengan kekerasan brutal oleh pasukan keamanan. Ribuan orang ditangkap, dan ratusan lainnya tewas dalam upaya melawan junta militer. Dampak kudeta ini tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional Myanmar. Beberapa negara barat menerapkan sanksi, sementara negara-negara tetangga ASEAN menghadapi dilema antara prinsip non-intervensi dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas regional. Selain masalah politik dan ekonomi, Myanmar juga menghadapi isu perdagangan manusia dan eksploitasi warga negara asing, termasuk WNI, warga negara Indonesia. Beberapa kasus melibatkan WNI yang terjebak dalam sindikat judi online dan perdagangan manusia, di mana mereka dipaksa bekerja di bawah ancaman dan kondisi yang tidak manusiawi. Pemerintah Indonesia bersama lembaga internasional berusaha membebaskan mereka. Namun situasi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Myanmar, terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata non-negara.
Masa depan Myanmar sangat bergantung pada penyelesaian krisis politik yang sedang berlangsung. Dukungan internasional diperlukan untuk mendorong dialog antara junta militer dan oposisi. Sementara ASEAN diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mencari solusi damai. Pembangunan ekonomi yang inklusif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan rekonsiliasi nasional adalah kunci bagi Myanmar untuk keluar dari krisis ini dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Nah, para pelajar, itulah Myanmar, negara yang pernah dikenal sebagai tanah emas ini. Kini tengah berjuang melewati masa-masa sulit setelah kudeta militer. Namun, harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada, terutama dengan dukungan komunitas internasional dan upaya keras dari masyarakat Myanmar sendiri. Setiap negara memiliki cerita yang unik, dengan tantangan dan peluang yang berbeda. Kita akan terus menjelajahi seluruh dunia, satu persatu, untuk mengenal lebih dekat sejarah, budaya, serta kondisi sosial dan politik mereka. Jadi, pastikan kalian selalu mengikuti perjalanan kita di Murid Geo untuk mendapatkan wawasan baru dan mendalam tentang dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Murid Geo agar kalian gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetap semangat belajar.